Kasus ayah bunuh anak yang terjadi di Kelurahan Ranota Naweru, Kecamatan Wania, Kota Manado, heboh di media sosial. Hal ini juga ikut menggemparkan warga sekitar rumah korban. Salah satu tetangga korban berinisial E mengatakan jika pelaku dan keluarganya baru pindah ke Ranota Naweru sekitar 1 bulan yang lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Nilton Durado yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Firda. Bayi perempuan yang tewas dianiaya oleh ayahnya berinisial FB sudah dimakamkan pada 2 hari yang lalu, bertempat di pemakaman Rantonaweru. Dan kasus ayah bunuh anak kandung ini gempar di media sosial dan kalangan masyarakat di Kota Manado. Banyak yang prihatin terhadap kasus ini, apalagi motif sang ayah menghabisi anaknya yang masih berusia 6 bulan hanya karena marah ketika anaknya menangis ketika dia bermain salah satu game di handphonenya. Uh, Ayah dari anak ini, sang pelaku, menurut keterangan dari Polda Sulu terancam sekitar 18 tahun penjara. Tetapi penuturan dari beberapa warga bahwa pelaku yang membunuh anaknya ini baru pindah ke Kelurahan Ranutanaweru, Kecamatan Wania, tepatnya di Kampung Jawa, baru pindah sekitar 1 bulan. Selain itu, sang kakak yang bernama Stanley, kakak dari pelaku, mengaku sangat kaget setelah polisi datang ke rumahnya dan menjemput adiknya karena kasus ini. Ketika ditemui Tribun Manado kemarin, kakaknya mengaku dia tidak tahu menahu soal insiden yang terjadi di rumahnya tersebut. Ia kaget ketika polisi sudah datang menangkap adiknya, dan dibawa ke Polda Sulu. Untuk sang ibu sampai saat ini pasca anak bungsunya tewas dianiaya oleh suami sendiri, sang ibu masih belum pulang ke rumah tempat kejadian tersebut atau rumah mereka. Ia masih trauma dan memilih tinggal di rumah kakaknya yang masih di Kelurahan Ranotana tapi bukan Ranotanaweru. Dari penuturan Kadis DP3A Kota Manado kemarin bahwa sang ibu masih trauma dengan rumah yang mereka tinggali saat kejadian, karena memang anaknya ini mengalami memar yang cukup parah di bagian kepala ketika dihajar oleh ayahnya. Sang ibu juga masih enggan bertemu dengan keluarga dari pelaku atau suaminya. Dia lebih memilih menyendiri dengan anak tertuanya di rumah kakaknya di Kelurahan Ranotana juga. Sang suami atau pelaku dan keluarga kecil ini memang ekonominya sangat rendah. Suami hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Kalau ada kerja atau ada ajakan dari teman-teman, dia punya pekerjaan, tapi kalau tidak, dia hanya di rumah saja. Pemakaman bayi yang tewas di tangan ayahnya kemarin berlangsung dengan penuh sukacita. Sang ibu menangis terisak tangis kemarin dan nyaris pingsan, tapi pihak dari kakak pelaku sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Nilton Durado dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.